Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Siderastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, mengucapkan mantra Saraswati Puja dan Guru Puja. Letakkan tangan anak-anak di dada dengan sikap amustikarana. Om Saraswati Namastubhyam Waradeh Karma Rupini Widya Rambam Karisyami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tatsmai Sri Guruwe Namah. Ya, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Sebelum itu, Bapak akan menunjukkan beberapa gambar kepada anak-anak. Nah, kali ini di depan anak-anak sudah terdapat 3 gambar. Menurut anak-anak, gambar apakah itu? Ya, terdapat 3 orang suci agama Hindu yang berada di Bali. Yang pertama terdapat gambar seorang sulinggih yang sedang muput karya. Lalu yang di gambar kedua terdapat orang suci yang bernama almarhum Ide Pedanda Made Gunung. Beliau adalah seorang rohaniawan dan juga seorang pedanda yang dimana semasa hidup beliau selalu memberikan wejangan kerohanian. Dan di sebelahnya juga terdapat seorang orang suci yang lebih dikenal dengan seorang pemangku. Nah, dari ketiga gambar tersebut merupakan gambar atau foto dari orang suci. Pastinya anak-anak pernah melihat orang suci di sekitar lingkungan anak-anak. Nah, kali ini materi kita adalah tentang orang suci, agama Hindu yang patut kita teladani. Orang suci. Orang suci adalah orang yang disucikan melalui proses upacara sehingga memiliki kesucian hati, pikiran, dan telah melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Beliau memiliki mata batin yang dapat mencerminkan kewibawaan rohani, mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dan suara gaib atau sering disebut juga dengan wahyu, sehingga dapat menghubungkan diri dengan Ide Sang Hyang Widi. Nah, maka dari itu, orang suci patut dijadikan contoh dan tauladan bagi umatnya. Orang suci digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Golongan Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Eka dan Jati. Eka yang berarti satu dan Jati berasal dari akar kata Ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali, yakini lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Eka Jati adalah upacara pewintenan atau penyucian tingkat pertama bagi orang suci. Lalu Dwi Jati. Dwi Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Dwi dan Jati. Dwi berarti 2 dan Jati berasal dari akar kata Ja yang berarti lahir. Dengan demikian, Dwi Jati berarti lahir untuk kedua kalinya. Nah, nama upacaranya dikatakan Madiksa. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang golongan Eka Jati.
Orang suci yang tergolong Eka Jati memiliki upacara yang dinamakan, upacaranya adalah pewinten atau mewinten. Jadi sebelum orang suci Eka Jati dikatakan seorang orang suci, maka harus melalui proses yang namanya mewinten. Jenis-jenis orang suci yang tergolong Eka Jati adalah yang pertama yaitu pemangku atau pinandita, yang kedua balian, yang ketiga dalang, dan keempat adalah wasi. Nah, jadi itu adalah orang suci yang tergolong golongan Eka Jati. Mari kita lihat orang suci yang tergolong Eka Jati. Nah, dari keempat gambar yang tertera di papan, mungkin ada salah satu orang suci yang tergolong golongan Eka Jati yang pernah anak-anak lihat di lingkungan sekitar anak-anak. Mungkin yang pertama, pemangku atau pinandita. Anak-anak sering lihat ketika seorang pemangku sedang memimpin pelaksanaan upacara keagamaan, baik itu di Pura Trikayangan 3 atau di Pura Dadi anak-anak. Tugas seorang pemangku adalah memimpin sebuah upacara keagamaan atau upacara pada saat persembahyangan. Lalu di gambar yang kedua terdapat gambar seorang balian yang sedang melakukan upacara. Seperti yang sudah tertera di gambar, balian adalah orang suci yang tergolong Eka Jati. Tugas seorang balian adalah memanggil roh leluhur. Selain itu juga, seorang balian bisa mengobati seseorang yang terkena penyakit. Yang ketiga, ada dalang. Dalang adalah salah satu orang suci yang tergolong Eka Jati. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan seorang dalang, karena tugas dalang adalah memainkan wayang. Tetapi di sini permainan wayangnya berisikan tentang wujangan-wujangan keagamaan. Lalu yang keempat ada wasi. Wasi sesungguhnya hampir mirip seperti pemangku, tetapi hanya penyebutan saja yang berbeda. Nah, sampai di situ penjelasan Bapak tentang orang suci golongan Eka Jati. Sekarang lanjut ke golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati memiliki upacara yang dinamakan mediksa. Mediksa itu adalah upacara bagi orang suci yang akan menjadi tingkat golongan Dwi Jati. Terdapat 7 jenis golongan Dwi Jati. Yang pertama ada pandita atau sulinggih, yang kedua pedanda, yang ketiga bujangga, yang keempat maharesi, yang kelima pegawan, yang keenam empu, dan ketujuh adalah duko. Mungkin di sini anak-anak memiliki pertanyaan tentang apa sih perbedaan dari golongan Eka Jati dan Dwi Jati. Orang suci golongan Eka Jati hanya bisa memimpin persembahyangan. Sedangkan golongan Dwi Jati, orang suci golongan Dwi Jati bertugas untuk memuput karya atau upacara besar keagamaan di Bali. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak mencari tahu tugas dan kewajiban dari orang suci. Orang suci yang mana?
Ya, tentunya orang suci golongan Eka Jati dan juga orang suci golongan Dwi Jati. Selain itu juga anak-anak mencari tahu syarat-syarat orang suci. Anak-anak dapat mencari sumbernya di buku paket anak-anak atau di referensi lainnya. Demikian materi Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.